Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan Universitas Indah PGRI. Pada video kali ini, di sini kami ingin menjelaskan tentang tugas akhir kami, yaitu perihal sistem pakar diagnosis kerusakan pada smartphone dengan metode forward chaining. Perkenalan sedikit tentang tugas yang kami buat. Jadi website yang kami buat kita kasih nama yaitu Mekanik Unindra. Mekanik Unindra ini apa sih? Mekanik Unindra ini adalah sebuah website yang dirancang oleh mahasiswa untuk mendeteksi kerusakan pada smartphone dengan menggunakan metode forward chaining. Website ini bertujuan untuk membantu para teknisi dalam menganalisis dan menentukan jenis kerusakan smartphone dengan lebih akurat melalui sistem pakar. Selanjutnya pada kelompok 7 ini memiliki beberapa anggota, yaitu yang pertama ada saya sendiri yaitu Yoga Bahtiar. Kemudian ada saudari Suryani Borogultom. Selanjutnya ada saudara Pebi Indrawan. Dan yang selanjutnya itu ada saudara Muhammad Randu Akasya. Adapun tugas-tugas yang dikerjakan dari masing-masing anggota tim sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke dalam poster, di mana di poster ini berisikan seperti judul dari tugas, kategori yang kita ambil, yaitu masuknya ke diagnosis. Kemudian ada penjelasan singkat di sini tentang website yang kami buat, yaitu merupakan sebuah website sistem pakar kerusakan pada smartphone dengan menggunakan metode forward chaining. Website ini dapat memudahkan para teknisi dalam mengetahui kerusakan-kerusakan pada smartphone Android ataupun iPhone serta memberikan solusi mengenai tindakan apa yang harus dilakukan. Kemudian di sini ada beberapa penjelasan yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Isi dari poster ini juga ada isi tentang bagaimana cara kami mengakuisisi pengetahuan, terus rule yang ada pada website kami, dan bagaimana sih decision tree-nya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Selanjutnya adalah akuisisi pengetahuan. Akuisisi pengetahuan adalah pengumpulan data dari seorang pakar ke dalam sistem kami. Nah, prosesnya adalah yang pertama kita melakukan sebuah interview atau wawancara pada seorang pakar, di mana pakar di sini yang kami pilih adalah teknisi smartphone. Nah, kemudian kita bikin sebuah basis pengetahuannya. Kita ambil basis pengetahuan dari berdasarkan penjelasan si teknisi tersebut. Kemudian kita membuatkan metodenya, representasinya. Kita buatkan juga rule-nya. Kemudian kita buat sistem inferensinya, representasinya. Ada juga manajemen datanya dan pemodelannya. Yang mana nanti hasil ini outputnya berdasarkan dari fakta-fakta yang dipilih oleh si pengguna. Nanti baru sistem akan membaca atau mengelola data tersebut dan mengkalkulasi apakah fakta-fakta tersebut berkaitan dengan rule-rule yang ada pada website yang kami buat ini untuk mendapatkan hasilnya. Adapun rule-rule yang ada di website kami atau di sistem pakar yang kami buat adalah yang pertama rule 1, if sinyal hilang and saat melakukan panggilan atau suara tidak ada, then sistem operasi rusak. Rule kedua, if kinerja CPU, memori RAM, dan GPU overload, and pernah memodifikasi sistem, and melakukan overclock Android, then bootloop. Rule 3, if LCD blank, and layar buram, and layar tidak responsif, then kerusakan LCD. Rule 4, if mati total, and memori bermasalah, then kerusakan prosesor. Rule 5, if kuningan pada SIM card rusak, and shortcut rusak, and smartphone pernah kemasukan air, then SIM card rusak. Rule 6, if tidak bisa charge,
and status charging error, then IC charger rusak. Rule 7, if mati total and tidak bisa charger and baterai overhead and baterai drop, then power supply rusak. Selanjutnya di sini ada decision tree dari website yang kita buat. Nah, dimana di sini C0102 itu fakta-fakta yang ada ya teman-teman, yang mana nanti itu diinputkan oleh user, kemudian nanti hasilnya apakah masuk ke dalam K1, K2, K3, K5, K6 atau K7. Ini baru nanti mengkerucut lagi menyatakan bahwa smartphone tersebut apakah memiliki kerusakan atau tidak. Selanjutnya di sini ada flowchart dari website yang kami buat, di mana alur prosesnya pertama mulai, kemudian ketika masuk itu apakah kita ingin login sebagai admin atau tidak. Kalau tidak, kita berarti berjalan sebagai pengguna atau user ya. Masuk ke dalam halaman utama, kemudian kita pilih halaman diagnosis untuk menggunakan website sistem pakar ini. Kemudian kita pilih kerusakan yang dialami dan isi beberapa form yang ada di atasnya seperti nama, jenis handphone, email, dan lain-lainnya. Kemudian nanti si website sistem pakar ini akan melakukan proses rule forward chaining. Kemudian setelah selesai akan mengkalkulasi hasil diagnosanya dan menampilkan hasilnya. Jika sudah menampilkan hasil berarti sudah selesai. Nah, sedangkan untuk login admin, pertama kita masuk dulu sebagai admin, kemudian melakukan validasi atas username dan password yang kita sudah masukkan. Kalau salah kita balik lagi ke proses penginputan. Jika benar kita maka lanjut masuk ke menu admin, di mana menu admin ini ada beberapa tabel menu ya, seperti ada beranda, terus kerusakan, ciri kerusakan, terus basis pengetahuan. Nah, kalau kita masuk kerusakan, di sini kita bisa menginput atau edit atau hapus sebuah rule ya di dalam website kita. Selanjutnya kalau kita masuk ke klik ciri kerusakan, ini kita untuk menambahkan fakta-fakta apa atau gejala apa yang dialami si smartphone tersebut atau handphone tersebut. Kita juga bisa hapus juga gejalanya, tergantung kebutuhan atau berdasarkan dari fakta-fakta yang diinformasikan oleh si pakar tersebut. Selanjutnya di sini ada basis pengetahuan berisi list dari data-data baik itu fakta maupun rule yang sudah dibuat gitu, berdasarkan informasi dari si seorang pakar. Kemudian jika sudah misalnya input sudah, semuanya sudah diinput, kemudian selanjutnya kalau proses logout berarti kita keluar dari website. Nah, login admin ini hanya bisa diakses hanya oleh si developer ya, karena dia yang bakal menginputkan data-data yang didapatkan dari seorang pakar. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam demo aplikasinya. Kita masuk ke dalam demo aplikasinya. Pertama kita jalankan dulu XAPP-nya. Jadi ini adalah tampilan dari website sistem pakar yang kami buat seperti ini. Halaman depannya. Dan ada penjelasan singkatnya. Dan pertanyaan yang apabila mungkin sering diajukan ya, seperti apakah fungsi websitenya dan lain-lainnya. Oke. Untuk memulai, kalau kita sebagai user, kita bisa klik coba sekarang atau langsung ke diagnosa kerusakan. Nah, di website kita ini ada beberapa menu ya. Pertama ada ciri-ciri kerusakan, bersihkan rule-rule yang ada di sini. Ada sistem operasi rusak, bootloop, kerusakan SSD dan lain-lain. Selanjutnya ada diagnosa kerusakan. Ini file yang nanti di input oleh seorang pengguna yang pengen tahu
kira-kira HP dia tuh memiliki kerusakan apa sih. Kemudian di sini ada tentang kami ya, penjelasan singkat tentang kami sebagai developernya. Kemudian di sini admin adalah buat login ya. Buat login. Oke, langsung aja kita melakukan demo penggunaan website sistem pakar yang kami buat ini. Kita bisa klik diagnosa kerasang atau coba sekarang. Kemudian di sini kita masukkan nama customer. Misalnya di sini saya masukkan namanya sendiri itu Yoga Bahtiar. Kemudian di sini brand modelnya misalnya Samsung. Kita masukkan emailnya. Pada sistem operasi kita pilih karena kita di sini pilih Android karena saat ini baru tercantum untuk sistem Android saja sistem pakar yang kami buat saat ini. Cuman kedepannya bisa bertambah. Selanjutnya pilih ciri-ciri kerusakan yang HP kita alami atau smartphone kita alami. Misalnya ini begini. Nih. Kalau udah kita klik cek kerusakan. Nah, jika berhasil maka hasil dari diagnosa tersebut muncul di bawah ini teman-teman, menandakan bahwa benar HP kita mengalami kerusakan. Adapun kerusakan yang dialami adalah dua ini, sistem operasi rusak dan power supply rusak. Nah, untuk lebih detailnya kita bisa klik tanda kaca pembesar ini teman-teman. Nah, dimana di dalam sini tuh terdapat kerusakannya apa, nama kerusakannya, kemudian bagaimana sih cara mengatasinya. Seperti ini. Oke. Nah, itu jadi proses untuk pengecekan atau diagnosis dari kerusakan smartphone kita pada website sistem pakar yang kami buat ini. Selanjutnya ada proses kedua atau sistem kedua yang itu login sebagai admin. Di sini kita tunjukkan. Masuk. Nah, ini website yang kita buat apabila kita login secara admin. Nah, untuk beranda ini berisikan list-list pengguna website kita dan juga hasil dari diagnosa dari kerusakan yang mereka pilih. Sini berarti dia kerusakannya K1 ya teman-teman. Nah, kemudian pada menu kerusakan di sini adalah rule-rule yang tersedia pada website kita, website sistem pakar ini. Sistem operasi rusak, ada bootloop, ada kerusakan LCD, dan ini ada ID kerusakannya, dan ini bisa ditambah ya teman-teman ya. Kalau kalian ingin menambahkan rule baru bisa di sini. Oke. Selanjutnya ciri kerusakan berisikan fakta-fakta atau gejala-gejala yang dialami smartphone apa saja, yang mana data ini nanti digunakan sebagai acuan awal untuk mendiagnosis kerusakan. Sini ada ID ciri kerusakan, namanya, terus jenisnya, ada di HP apa. Nah, ini juga bisa ditambah kalau kita ingin menambahkan fakta baru. Selanjutnya ada basis pengetahuan. Nah, basis pengetahuan ini berisikan list-list fakta maupun rule yang ada berdasarkan informasi yang diberikan oleh pakar. Maka kita rangkumkan seperti ini teman-teman. Nah, jika sinyal hilang berarti dia masuk ke ID kerusakan K1. Nah, ini berkaitan dengan decision tree ya teman-teman ya. Yang mana? Ini misal C01, C02 berarti masuknya K1. Kita lihat sinyal hilang. Ini C1 masuk, C02 masuknya ke dalam K1. Oke. Kalau ingin keluar kita bisa kembali ke halaman utama dan kita balik ke halaman semula. Jadi mungkin itu saja presentasi untuk video dari kelompok 7.
Apabila ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang terbata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.